Bapak. Sebagai dokumen, warga sekolah merasa tidak punya dan tidak peduli mau visi misinya apa, maunya sendiri ya, jalan masing-masing tadi. Terus penyampaian dan komunikasi yang visi misi yang hidup secara rutin disosialisasikan setiap tahun, kan ada MPLS ya, jadi kami selalu kami ya, sekolah kami semua mensosialisasikan visi misi di sekolah kami masing-masing, tentunya dengan rapat kegiatan atau di mensos ya. Kalau yang sebagai dokumen hanya tertulis di dinding, ditempel di depan sekolah sebagai papan informasi dan dokumen akreditasi saja. Kalau perlu dikeluarkan, kalau tidak ya taruh aja di lemari. Terus evaluasi dan refleksinya, kalau visi misi yang hidup secara berkala akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Nanti ada contohnya ya di bawah. Terus tidak perlu ditinjau ulang atau diperbarui. Jadi dari zaman ke zaman tetap zaman bahula kemarin. Jadi sudah abad Gen Z ini atau abad 21 masih pakai yang KTP misalkan ya, yang kemarin. Terus yang terakhir, motivasi dan inspirasi untuk visi misi yang hidup, memberi semangat dan arahan dalam bekerja dan belajar. Kalau yang sebagai dokumen saja tidak memberikan motivasi atau makna bagi warga sekolah, jadi tidak ngerti gitu kalau ditanya, gurunya tidak tahu semua ya, apalagi orang tua murid ya, seperti itu. Di sini ada contoh cara mensosialisasikan visi misi tujuan di sekolah saya ya, contohnya maaf, kebetulan kami di yayasan ya, pasti ada prosesnya. Kalau yang dari negeri mungkin pada umumnya sudah tahu ya. Jadi prosesnya TK kami seperti ini. Next. Nah seperti ini ya, ada rapat perumusan dan pergantian visi misi. Jadi ini contohnya pada saat kami mengikuti PSP, visi misinya harus berubah. Jadi dari sebelum PSP tahun 2020 beda dengan 2021. Lanjut ya. Nih, jadi kami akan menyediakan seperti ini, berita acara ya. Lanjut. Nah ini juga akan kita komunikasikan dengan pengurus inti komite sekolah. Jadi kami panggil di kantor, kami rapat kecil ya, sebelum disosialisasikan kepada warga sekolah. Nah, sosialisasi perubahan visi misi di TK Istana Ceria dengan orang tua murid. Jadi setelah kita rapat kecil, kita akan sosialisasikan kepada warga sekolah. Nah, di sini ada visi misi kami sebelum sekolah penggerak dan di sini adalah visi kami setelah sekolah penggerak. Jadi, nah di sini pun refleksi untuk guru di TK kami, pada dasarnya semua sangat mendukung 100% adanya perubahan visi misi TK kami ya, karena visi misi tadi memfokuskan capaian pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didiknya dengan tujuan mewujudkan waktu itu ya Bu, profil belajar Pancasila. Ini contoh kan, boleh. Contoh itu sesuatu yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Benar nggak? Ya. Terus di sini ada umpan balik kepada orang tua murid, kan ada buktinya Bu. Ya, kami sebar angket, quiz, ya. Tulisan anak-anak. Orang tua murid tuh ya. Itu. Lanjut. Nah, itu ya Bu. Jadi anaknya siapa dari TK kelompok apa gitu ya. Kami akan sebar. Nah, ini dari anak karena anak A. Ini sudah terlegalisasi waktu itu di ruang GTK. Nah, lanjut. Nah, yang untuk session ini ada pantun kali. Tadi Cician terima kasih. Itu kami semua yang merancang, tapi yang contohnya yang dia paparkan yang punyanya. Karena sudah tersimpan di sama-sama sekalian berbagi praktik baik. Atas saya Bu, selain Kalimantan Mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam deep learning khusus kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Ini kan kami masih tahap pembelajaran ini seperti apa menyusunnya kembali seperti yang pembelajaran dalam, makanya kami masih buka-buka nih kemana rencananya ini. Yang ini kan masih kita ini apalagi pembelajarannya baru, nah itu
Nah ini rencana tindak lanjutnya mungkin merancang pembelajaran atau RPP yang kita lihat kan masih belum. Hari ini didampingi dengan sangat setia oleh dua mungkin narasumber kita. Alhamdulillah saya lihat masih semangat nih nanti. Ya, saya hormati dan sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah dalam kegiatan pelatihan pembelajaran